atau taat kembali pada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Nah jamaah, ternyata Allah mengistimewakan hambanya yang melakukan sholat duha loh. Apa aja sih keistimewaan yang bisa didapat ketika melaksanakan sholat duha? Keistimewaan yang pertama adalah sholat duha dapat memperlancar rezeki. Sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya akan aku cukupkan untukmu rezeki di sepanjang hari itu." Hadis riwayat Ahmad. Keistimewaan yang kedua adalah dapat mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umroh. Seperti yang dikatakan Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat atau sholat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna." Yang ketiga, sholat duha dapat menggugurkan dosa. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmizi. Keistimewaan yang keempat adalah dibuatkan pintu khusus di surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, 'Mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah." Hadis riwayat Tabrani. Dan keistimewaan yang kelima adalah dibuatkannya pintu khusus di surga. Nabi Muhammad SAW berkata, "Barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga." Sahih Al-Jami ayat 634. Masya Allah, ternyata banyak keistimewaan yang bisa didapat ketika melaksanakan sholat duha ya jamaah. Nah jamaah di rumah juga udah pada tahu kan jika pada bulan Ramadan Allah menambahkan keistimewaan lagi nih bagi hambanya yang mau beribadah, yaitu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Semua amalan anak Adam yang dilipat gandakan balasannya, satu kebaikan akan dibalas dengan 10-700 kali lipat." Hadis riwayat Muslim. Nah jamaah, jika sholat duha di bulan biasa saja bisa mendapatkan keistimewaan yang banyak, apalagi di bulan Ramadan. Nah tentunya kita nggak mau dong menyia-nyiakan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, yuk jamaah, mari kita memperbanyak sholat duha di bulan Ramadan. Karena walaupun hanya sholat sunnah, namun pahala yang dijanjikan oleh Allah tidak terhingga. Semoga kita semua mendapatkan keuntungan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini ya jamaah. Amin. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Masya Allah ya, dari video tayangan tadi kita bisa Fitinya mengambil luar pelajaran. biasa, banyak Oh, ilmu yang Masya kita Allah. dapat. Bahwa Allah itu akan benar-benar ya melipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini jamaah. Jadi sayang banget ya, walaupun amalannya itu cuma amalan sunnah, tetap lakuin. Karena yang sunnah aja bisa mendapatkan pahala fardu. Masya Allah Ustaz Maulana begitu ya Ustaz Maulana ya? Karena amalan fardu di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dan amalan Masya sunnah Allah. itu akan bernilai sama dengan satu ibadah fardu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Kalau gitu kita lanjut lagi buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Ya, mungkin yang baru bergabung kita lanjutkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema puasa kok gitu. Wah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Syam. Kalau tadi ini orang kelupaan sholat subuh. Lalu dia melakukan sholat subuh ketika bangun. Nah bagaimana jika berpuasa tapi tidak sholat Ustadz? Apakah puasanya batal?
Karena nggak diiringi dengan yang namanya ibadah. Mau dijemput penjelasannya, Tafadhol. Ini banyak ini kelakuannya nih, anak-anak muda. Tidur bangun siang, bahkan bangun sore. Tapi guru kami Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maka ada orang yang berpuasa dari subuh sampai maghrib, dari ini yang waktu untuk menahan sampai waktu untuk berbuka. Namun ternyata sholat zuhurnya lewat, sholat asarnya lewat, sholat subuhnya pun lewat. Kenapa? Karena bangun-bangunnya pas mau buka puasa aja gitu. Apakah puasanya ini tetap sah? Apakah tetap sah puasanya atau batal ke puasanya? Maka ulama membagi. Jadi hebatnya ulama-ulama fikih itu sebenarnya kalau kita mau jawab simpel aja ya sah-sah aja puasanya. Karena rukun puasa itu adalah niat dan menahan. Kalau sudah ada niat, ada menahan, sudah sah puasanya. Tapi dimasukin lagi sama ulama-ulama fikih, ternyata ada kemungkinan untuk batal puasanya. Siapa yang kemungkinan yang batal puasanya? Adalah ternyata orang-orang yang meremehkan sholat itu termasuk orang yang murtad. Ketika orang sudah murtad, berarti dia tidak wajib lagi untuk puasa. Auto batal puasanya orang yang keluar dari Islam. Sedangkan orang yang meremehkan satu ibadah dalam agama ini, itu termasuk di antara orang yang murtad atau keluar daripada agama Islam. Jangan meremehkan sholat. Kalau tidak sholat alasannya ya udah males aja. Atau alasannya ya udah ketiduran aja. Jangan mengatakan aduh yang penting mah udah puasa, sholat mah gampang. Wah ini bahaya ini. Kalau udah mengatakan sholat mah gampang aja lah, yang penting bulan Ramadan tuh puasanya. Penting udah nahan lapar, nahan haus, ini udah wah Allah pasti ampuni dosa kita. Ah berarti dia meremehkan salah satu tiang agama, yakni as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikannya berarti ia sedang mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkannya berarti dia sedang meruntuhkan agamanya sendiri. Dan amal yang paling pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti adalah amal salat kita. Kalau salat kita baik, maka puasanya subhanallah langsung lolos. Kalau salat kita baik, insya Allah zakatnya lolos. Kalau puasanya baik, maka insya Allah haji umrohnya lolos. Tapi kalau dari sholatnya saja sudah tidak baik, tidak perlu lagi diperiksa puasanya. Kalau dari sholatnya saja sudah tidak baik, maka ibadah yang lain bisa tidak diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan sholat ini. Siapa yang batal puasanya disebabkan meninggalkan sholat? Orang yang meremehkan sholat. Ada lagi orang yang batal puasanya disebabkan karena meninggalkan sholat tadi. Siapa? Mereka yang tidur dari subuh sampai maghrib. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran dalam puasanya. Kalau tidak ada kesadaran dalam puasanya maka dianggap pingsan. Orang yang pingsan tidak wajib berpuasa. Tapi ada orang yang mungkin memang ketiduran. Memang lemes banget subhanallah. Lalu dia meninggalkan salah satu sholat dalam puasanya. Subuhnya ketinggalan atau zuhurnya ketinggalan atau asarnya ketinggalan. Maka tetap sah puasanya meskipun dia berdosa karena tidak sholat. Orang yang berdosa tidak sholat tadi, lalu dia meninggalkan sholatnya, maka apa yang harus dilakukannya? Mestinya langsung mengganti sholatnya di saat dia bertaubat. Maksudnya maghrib misalnya, habis buka puasa dia sadar, kayaknya salah deh saya nih. Puasa-puasa tapi meninggalkan sholat. Maka bayarlah sholatnya, qadha'lah sholatnya, niatnya diganti. Kalau biasanya ada lillahi ta'ala menjadi qadha'an lillahi ta'ala. Ya Allah saya niat sholat zuhur di waktu isya. Ya Allah saya niat sholat zuhur di waktu isya. Ganti karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh banget ya, jauh banget. Zuhur di waktu isya. Kan baru ingat. Baru ingat atau Ingatnya ketiduran. kelamaan. Bangun-bangun kan asar dibangun. Dipikir udah sholat zuhur tadi. Maka dia ganti. Ya Allah ternyata saya zuhur tadi masih ketiduran. Langsung dia ganti. Ya Allah saya niat sholat zuhur di waktu isya ini. Ganti karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau saya niat sholat subuh ini di waktu terawih. Ya ganti karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut aja di situ. Jadi subhanallah
kemudahan ada di dalam agama kita. Kalau puasa jangan sampai kita meninggalkan sholat karena sholat itu adalah tiang agama. Masya Jangan sampai Allah. runtuh amalan yang lainnya. Ya, Wallahu buat kita juga ta'ala. para orang tua, Benar. nih ya, buat ibu, bapak yang di rumah yang lagi menyaksikan Islam itu indah, bangunin aja anaknya di waktu bangun waktu sholat. Betul. Ntar kalau dia mau tidur lagi terserah dia deh ya kan. Iya. Yang penting sholatnya bangun, Betul. zuhur bangunin, asar bangunin, ntar maghrib harus bangun karena makan ya. Ini Masya Allah. Ya memang puasa ini banyak banget macam-macam ya, terutama buat anak-anak muda nih yang masih ABG. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Berpuasa dan tiba-tiba dia tertidur. Udah sahur, beres, sholat subuh beres, tidur dia habis itu. Habis sholat duha. Bangun-bangun ternyata dia mimpi basah. Wah. Disiramin air sember. Ya bukan, mimpi basah. Nah pertanyaannya, apakah wajib mandi besar dulu? Dan puasanya apakah tetap sah atau batal? Coba saya minta jawaban, jangan yang jarang mandi basah ya. Yang mandi besar jarang, Ustadz mau yang ini aja deh. Habib, mau izin dulu, tafadhol Habib. Ya khair afwan. Iya, Mas silakan Fadli, Habib, tafadhol. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syahrul mubarakah, syahrul siyam wa syahrul qiyam. Wa ja'ana ya Rab, wa ja'ana ya Rab. Mubarakah wa sa'ada wa ni'mah wa ridallah wa ridha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa orang yang mimpi basah pada siang hari di bulan Ramadan yang dimana mereka dia mimpi kan dalam keadaan tidur tuh. Tidur atau enggak? Tidur Oh, dong. tidur. Kalau mimpi masa nggak tidur? Bib? Kalau nggak tidur mutlak dia dosa. Tapi kalau dia tidur nggak jadi dosa, nggak batal. Karena apa? Karena dia tidur. Orang yang tidur itu dia tidak berdosa. Tidak membatalkan puasa seseorang. Dan siapa orang yang mimpi basah maka disegerakan. Maka disegerakan untuk apa? Untuk dia buru-buru tuh mandi. Jadi kalau ada orang yang mimpi basah maka disegerakan untuk mandi. Yang dimana dia mandi ini mandi wajib. Nah mandi wajib atau mandi zunub, mandi besar. Maka manusia tersebut meneruskan puasanya, udah mandi dia teruskan puasanya dan apa? Dan dia sholat deh tuh, misalkan waktu zuhur dia, tadi kan duha tuh misalkan. Duha. Duha nah kan, waktu zuhur dia apa namanya duha selesai dia bangun, mandi, sholat zuhur, habis itu sholat asar, habis itu sholat maghrib, ya kan buka puasa dulu. Buka puasa dulu, sholat maghrib, nah jangan tidur lagi, cari mimpi lagi. Ya kan, itu yang berbahaya. Habib Karena mau apa? nengok ke kanan mulu sih gak enak saya jadinya sama teman saya. Maksudnya berharap jangan mimpi doang. Nggak, aneh dari tadi ke kanan biar nggak mimpi. Iya, Biar fakta. Masya Allah. Nah, dan tidak berkewajiban mengganti puasanya. Jadi kalau misalkan dia mimpi, dia apa namanya mimpi basah, disiramin air sember apa segayungan gitu kan. Nah, maka dia tidak mengganti daripada puasanya. Dan catatan amal seorang tersebut tidak tidak diangkat atau tidak dicatat sebagai sebuah keburukan, tapi dia adalah orang yang bebas. Karena apa? Ada 3 golongan yang dimana golongan tersebut tidak dicatat kalau misalkan mereka itu melakukannya. Contoh misalkan ada orang gila sampai dia sadar, jawalul akli. Orang gila misalkan dia mukul orang, dia ngambil yang bukan miliknya. Karena di zawalul akli gak ada hukum. Karena apa? Karena jawalul akli. Nah terus apa lagi? Orang yang tidur sampai dia bangun. Dia tidur, dia ngimpi ini, itu macam-macam. Gak ada hukum. Jadi bebas daripada hukum. Gak dicatat daripada amal yang dikerjakannya. Dan yang ketiga adalah anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil dia gak sholat, dia gak puasa. Itu gak jadi masalah. Tetapi anak kecil tetap dididik dengan didikan yang baik. Agar apa? Agar dia beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecilnya baik dan masa besarnya lebih baik lagi. Dan orang yang berpuasa, dia tidur dan mengalami mimpi basah. Jadi kalau dia tidur nih, dia mengalami mimpi basah, siapapun mereka mimpi basah, buru-buru deh mandi, ya kan? Buru-buru deh bersih-bersih. Dan sekali lagi, kalau dia mimpi dalam keadaan sadar, ya kan? Sadar nih misalkan di mimpi nih, Iya. kaget sadar bangun buru-buru mandi. Tapi kalau sebelum tidur, dia udah ngelihat yang enggak-enggak, ya kan? Dia udah buka yang enggak-enggak, ya kan? Inilah yang berbahaya. Inilah yang dimana dia merangsang pikirannya dan bisa menghilangkan daripada pahala puasanya dan bahkan orang tersebut berdosa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi gitu ya,
yang suka mimpi di siang hari bolong. Jadi kalau itu benar-benar mimpi nggak batal, mandi aja ya, lanjutin puasanya. Aduh, ngomongnya kenapa nggak enak ya gitu ya. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di Maaf rumah. ya, Iya? kita lagi puasa Oh, jangan iya, iya. julid ya. Enggak, saya enggak, cuma ngobrol doang. Kan kita kan lagi tukar pikiran. Kita lanjut Mau lagi. ngomongin apa? Nggak Iya, mandi ini basah gitu? enggak, ini mau ngomongin baca lagi Eh, ada itu tanya Instagram. dong Ustadz itu. Iya, udah langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Iya, ini jamaah yang di rumah udah gak sabar pasti nunggu nih ya. Pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita baca dari Instagram @farizki. Assalamualaikum, Islam itu indah, izin nanya. Jika kita puasa tapi kayak hanya sekedar puasa. Terus kalau orang pengen ngapalin Quran tapi kebanyakan lihat postingan. Lihat orang lain jadi lupa diri ke diri sendiri. Dan jadinya tidak fokus sama tingkatan ibadahnya. Apakah itu termasuk sia-sia Ustadz ketika hanya memsolehkan sosmed kita aja? Seharusnya kawa, gimana Ustadz? Alangkah baiknya, mohon nasihat terbaiknya. Afwan, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu bentuk pembelajaran besar buat kita. Al-Quran itu adalah kitab suci. Jadi betul-betul luar biasa. Makanya harus ada wudhu. Makanya kalau bagaimana nih? Bagaimana solusi ketika ada gangguan-gangguan? Ketika orang menghafal, ketika orang berzikir, ketika ibadah. Pasti banyak gangguan. Nah, karena itu adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Maka diganggulah. Maka untuk menghindarkan gangguan itu, ayo menata niat. Niatnya apa nih? Niatnya karena Allah atau karena apa? Jadi sebenarnya niatnya, kalau memang niat karena Allah tidak akan bisa terganggu atas apapun. Kemudian yang paling penting dalam melaksanakan ibadah, apalagi menghatamkan Quran, kemudian habis Quran, untuk menghafal Quran, harus menjauhi perbuatan maksiat. Karena Al-Quran tidak akan menetap kepada yang kotor. Karena Al-Quran kan adalah kitab suci. Kemudian membangun lingkungan yang kondusif. Tahu nggak kondusif? Itu bisa bersama-sama, luar biasa. Astagfirullahaladzim, Ustadz Maulana lagi jawab malah enak-enakan tidur. Mas Fadli ngorok lagi Allah. Ustadz tolong Ya dong Ustadz Allah. dicolek itu Ustadz. Mas Fadli masih live tahu. Insya Allah. Nanti kita bangun pas buka puasa aja ya. Oh pas buka puasa aja. Karena nggak sah puasa. Jangan. Kalau nggak pernah sadar. Mas Fadli. Masih live. Udah selesai jawabnya. Mentang-mentang Sudah kita dong, cepat ya mulainya, Allah. dipikir udah selesai kali ya. Tapi kan Capean ini nggak usah orang. Jangan gitu. mentang-mentang makannya banyak. Bukan, Bib. Ini kan tidur juga kan bagian dari ini ibadah di bulan Ramadan. Jangan Banyak gangguin banget saya. kelesnya dia. Udah, lanjutin aja dulu sebentar. Saya tidur lagi. Mau ibadah lagi bentar ya. Aduh gimana, ibadah sih ibadah tapi nggak gitu juga pas live. Ya udah deh jamaah, kalau gitu kita nungguin Mas Fadli bangun lagi deh. Kalau gitu tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah. Supaya nyenyak Oh hidungnya, bisa nyenyak aku ya. kipasin AC-nya ya. tambah Kipasin dingin ya. Aduh, mantap.